firman Tuhan. Bagi yang siap untuk menyambut firman Tuhan, mari kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, haleluya. Ya, walaupun kondisi di Manila saat ini masih lockdown, tapi saya lihat wajah-wajah yang bersemangat, wajah-wajah yang penuh dengan optimistis ya. Orang yang optimis, antusias untuk ikut Tuhan. Ya, malam hari ini saya lihat ada 24 orang, ya 23 lah ya. 23 orang yang semangat saudara, ya walaupun kita mungkin masih ada kesulitan, masih ada masalah yang kita hadapi, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan bantu kita, saudara. Amin. Ya, tetap pegang terus Tuhan, saudara. Saudara, hari ini kita mau bicara mengenai satu topik yang menarik menurut saya, ya, yaitu kita mau bicara mengenai membangun optimisme di dalam masa-masa sulit. Ya, di dalam bulan ini kita ada tema, saudara. Namanya tema itu membangun kebiasaan baik. Ya, ini adalah masing dalam satu tema besar kita, integritas. Karena tanpa membangun kebiasaan baik, integritas kelihatannya susah untuk kita raih, saudara. Oleh karena itu, hari ini kita mau bicara banyak mengenai membangun optimisme di dalam masa-masa sulit. Saya percaya, saudara, akhir-akhir ini mungkin nggak cuma pendeta, nggak cuma bisnismen, nggak cuma orang-orang yang ada di luar sana yang khawatir dan kecewa atau juga yang mungkin pesimis, saudara. Tapi kadang-kadang ini sudah menjalar, saudara, dimanapun. Saya baru lihat berita, saudara sekalian, di India, ya itu beberapa waktu yang lalu, mungkin pertengahan bulan Januari atau Februari, itu sudah menurun drastis, saudara. Karena mereka sudah melakukan vaksin. India walaupun negaranya terkenal miskin, tapi mereka adalah negara yang satu orang yang pintar, saudara. Mereka sudah menemukan vaksin. Walaupun itu belum diberikan ke negara lain, tapi mereka sudah gunakan untuk negara mereka sendiri. Dan apa yang terjadi, saudara sekalian? Mungkin mereka terlena, ya. Mungkin mereka merasa bahwa mereka sudah divaksin, ya, sehingga terlalu longgar. Akhirnya naik lagi, saudara. Sekarang kalau boleh dikatakan, mereka adalah yang paling tinggi di dunia, saudara. Setiap hari ada 200.000 orang yang kena COVID. Begitu pula dengan Filipina. Filipina awal-awal Indonesia sudah 10.000, kita masih 1.000, saudara. Wah, luar biasa Filipina. Ya mantap, saya bilang ya. Ini sesuatu mungkin hasil jerih payah yang sudah dilakukan tahun lalu, di mana kita menjadi negara yang paling lama di lockdown. Tapi ternyata, saudara, beberapa saat ini sudah ternyata peningkatan COVID-nya tidak terkendali, sehingga harus di lockdown lagi. Ya, semua jadi tidak pasti. Kalau menghadapi sesuatu yang tidak pasti, saudara, itu pasti pesimis. Ya, tadi pagi saya sempat adakan survei, saudara, adakan polling. Saya tanya, saudara, bagaimana kondisi keadaan saat ini menurut saudara? Apakah saudara sangat optimis? Apakah saudara optimis? Apakah saudara tidak atau pesimis? Atau saudara sangat pesimis? Ya, saudara, puji Tuhan, haleluya. Ya, pagi tadi yang paling banyak itu adalah optimis, saudara. Wow, luar biasa. Hari ini saya minta saudara jawab dalam hati aja, saudara, ya. Ya, saya minta saudara jujur. Ya. Mungkin mereka takut nih, wah ini kaitan ditanya sama pastor, kaitan jawabannya mesti optimis, ya kan? Padahal kita mau jawaban jujur, saudara sekalian. Saudara jawab pesimis pun nggak ada masalah. Bukan berarti saudara nggak punya iman. Saudara menjawab pun sangat pesimis juga nggak masalah. Itu manusiawi, saudara sekalian. Saudara khawatir, saudara takut, itu manusiawi. Kalau saudara pesimis, itu manusiawi. Ya, pasti di dalam hidup kita ada pesimisme, saudara sekalian. Nggak semuanya kita optimis. Ya, oleh karena itu kita mau belajar hari ini bagaimana sih kita bisa membangun optimisme di masa-masa sulit. Mari kita baca sama-sama, saudara, Yosua 1 ayat 1-9. Saya sudah siapkan. Kita bisa baca bersama-sama, saudara, ya. Yosua 1 ayat 1-9, saudara boleh tandai Alkitab saudara. Ya, kita mau bahas mengenai hal ini, saudara. Sebenarnya kita bahas itu ayat 9, sudah menarik. Mari kita baca sama-sama, saudara, ya. 1, 2, 3. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan
dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ya saudara, ini luar biasa sekali menurut saya. Ini mengisahkan mengenai peralihan kepemimpinan dari Musa ke Yosua, saudara sekalian. Yosua kalau boleh dikatakan Musa itu, kalau menurut saudara orang hebat bukan? Kalau saya jadi Yosua, saudara, saya agak minder. Betul nggak saudara? Wah, Musa ini orang yang dihargai, orang yang dihormati, dan orang yang dikagumi. Mungkin Musa itu adalah idolanya si Yosua, saudara sekalian. Sekarang Musa mati. Dan Yosua harus mengambil beban atau mengambil tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada Musa, kepada Yosua. Yosua pasti agak khawatir, saudara. Ini katanya masalah pekerjaan ini berat banget gitu loh. Ya, tapi dia percaya di sini Tuhan mau mengencourage dia. Kamu jangan pesimis gitu loh. Yang melakukan itu bukan kamu, tapi aku yang lakukan. Di sini maka dikatakan apa? Aku akan menyertai kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Dan kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini perintah loh sama Tuhan loh. Saudara, kalau Tuhan sudah berikan perintah ke kita, kalau kita nggak nurut, saudara, wah hukumannya berat, saudara. Bos kita aja, saudara, kalau di kantor, kalau saudara misalnya, Agus buat report. Tapi Agus nggak mau ngerjain report, besok kena warning, saudara. Ya besok lagi nggak kena 2 kali warning, 3 kali warning, Agus dikeluarin, saudara. Ini bos kita di dunia. Bagaimana dengan bos kita di sorga, saudara sekalian? Sudah diperintahkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Wah, luar biasa. Kalau Tuhan sampai ngomong begitu sama saudara, ya, saudara harus percaya dengan sungguh-sungguh, dengan 150%, bahkan 200%, bahkan 1000% saudara harus percaya. Kenapa? Karena Tuhan yang ngomong. Tuhan itu nggak pernah berbohong, saudara. Cuma iblis seorang pendusta. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar, ya, bagaimana kita membangun optimisme, saudara, di dalam masa-masa sulit. Ya, jadi saudara, saya mau ambil ayat ini, saudara, ke-9 menjadi patokan dasar bagi kita. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut hati, tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Nah, saudara, mengapa hidup kita pesimis? Nah, ini kita mau bahas sedikit, saudara. Pertama, saya catat, saudara, kita kurang sabar menanti janji Tuhan. Manusia itu senang dengan yang instan-instan, saudara. Yang punya jalan pintas itu paling senang. Ya, makanya kita kalau lagi jalan di Jakarta, saudara, kita nyari jalan tikus. Kenapa? Kita nggak mau kena macet, saudara. Kita mau jalan pintas. Siapa di sini nggak mau jalan pintas? Siapa di sini nggak mau cepat kaya? Boleh angkat tangan. Oh Pak, saya mau tetap jadi orang miskin, Pak. Saya nggak mau jadi orang kaya. Ya, kalau bisa 30-40 tahun jadi orang miskin, Pak. Wah, saya percaya sudah nggak ada yang mau. Kalau di sini siapa yang mau kaya dalam waktu 1 bulan? Wah, semua pasti angkat tangan, saudara sekalian. Mungkin ditanya dulu, cara kayanya gimana? Pokoknya ini dijamin sama Tuhan. Kau kaya dalam waktu 1 bulan. Contoh kasar gitu, saudara. Pasti semua angkat tangan. Saya mau kaya dalam waktu 1 bulan. Apalagi Tuhan yang jamin. Wah, luar biasa. Semua pasti angkat tangan. Tapi saudara, cara kerja Tuhan nggak begitu. Cara kerja Tuhan itu butuh waktu, saudara sekalian. Kadang-kala saudara, kita gimana ya? Kita seakan-akan Tuhan mau lakukan ini nggak sih? Tuhan mau tolong saya nggak sih? Tuhan mau berkati saya nggak sih? Saya sudah menunggu, saya sudah menabung, saya sudah melakukan banyak hal, saya sudah setia pelayanan, saya sudah ke gereja, kok sampai hari ini saya masih begini-begini aja hidupnya, Tuhan. Keluarga saya juga masih susah, ya. Saya belum bisa membeli rumah, saya belum bisa membeli mobil, ya. Saya punya mimpi yang belum tercapai. Gimana Tuhan ya? Aduh, masa depan saya gimana ini gitu. Apalagi masa-masa pandemi gini. Tuhan, saya dipecat dari pekerjaan 1 tahun belum dapat kerja, Tuhan. Gimana nih masa depan saya, Tuhan Yesus? Saya sudah tetap ke gereja walaupun dalam masa-masa sulit ini saya tetap percaya. Ya, saya ke gereja, saya setia, saya berdoa. Kok masih belum ada jawaban? Saudara, inilah kadang-kadang yang membuat kita pesimis. Kita kurang sabar menantikan janji Tuhan. Padahal Tuhan itu sukanya proses, saudara sekalian. Dia senang memproses kita, saudara. Seperti Tuhan berkata,
Barang siapa yang ranting-rantingnya tidak berbuah, itu akan dipotong, saudara sekalian. Pohon yang tidak berbuah akan dicabut dari akar-akarnya, ditebang, saudara sekalian, dan dikumpulkan dan dibakar. Tapi pohon, saudara sekalian, yang berbuah, apa yang dilakukan, saudara? Minggu lalu saya sempat katakan, 2 minggu lalu, itu akan dibersihkan. Saudara, dibersihkan itu namanya diproses. Gak ada yang enak diproses Tuhan, saudara. Tapi, saudara sekalian, Tuhan berkata apa? Kau dibersihkan supaya kau lebih banyak berbuah. Wow, luar biasa. Ternyata Tuhan memproses kita menjadi untuk lebih baik. Untuk bisa dipakai untuk mengenapi rencana Tuhan. Bukan rencana kita, saudara. Yang kedua, saudara, kegagalan demi kegagalan membuat kita kecewa. Betul nggak, saudara? Siapa di sini yang mau gagal, saudara? Siapa di sini kira-kira yang optimis ketika kau sudah 1000 kali gagal? Saudara, banyak orang di dunia ini banyak yang gagal, saudara sekalian. Apalagi di bisnis, saudara. Nggak terhitung begitu banyak orang yang gagal. Apalagi dalam masa-masa pandemik ini. Yang tadinya perusahaan besar jadi gagal juga, saudara. Bangkrut juga. Tahun 1998 ketika ada krisis ekonomi. Berapa banyak perusahaan yang gulung tikar, saudara sekalian. Nggak heran dari dolar 2.000 rupiah atau 5.000 rupiah naik sampai 15.000 bahkan 20.000, saudara. Sudah nggak bisa bayar, saudara. Hutang semua segala macam berlipat-lipat kali ganda. Siapa yang bisa bertahan dalam masa-masa seperti itu? Kegagalan demi kegagalan mungkin saudara alami saat ini. Mungkin saudara yang dalam keluarga, kegagalan dalam berumah tangga, ya kegagalan dalam mendidik anak, kegagalan dalam membangun mental yang positif, kegagalan juga dalam memberikan yang terbaik untuk keluarga. Banyak sekali mungkin saudara menyesali hidup ini. Masa lalu saudara yang begitu buruk, saudara bilang itulah kegagalan-kegagalan yang kukerjakan di dalam masa lalu. Demi kegagalan sehingga orang itu menjadi pesimis. Ketika kita menjadi pesimis, saudara, yang kita lihat cuma kegagalan demi kegagalan. Wah, nanti gue juga pasti gagal lagi. Nanti aku juga pasti salah lagi. Nanti aku juga pasti kalah lagi. Nanti aku juga pasti tidak berhasil lagi. Nanti perusahaanku pasti bangkrut lagi. Itu yang kita pikirkan, saudara. Inilah tipu daya iblis, saudara sekalian. Apa yang iblis katakan di dalam otakmu, saudara? Kau memang orang yang gagal. Kau adalah seorang pecundang. Gak mungkin berhasil. Kau ini lulusan apa, ya kan? Temanmu itu beruntung. Kau ini kurang beruntung. Kau ini ke gereja tapi gak diberkati Tuhan. Itu, saudara, yang terus-menerus yang ada di dalam pikiran kita, saudara. Saudara, kalau lihat orang-orang sukses di dunia, saudara, seperti halnya Kolonel Sanders, saudara sekalian, ya. Coba saudara cek, ya, berapa tahun dia bersukses, saudara? Pada umur 70 tahunan, saudara. Berapa umur yang bisa bertahan? Mungkin 80 sampai 85 tahun, saya nggak tahu umur berapa dia meninggal, saudara. Tapi mungkin dia menikmati hidup 10 sampai 15 tahun saja, saudara. Berapa banyak kali dia mau bunuh diri, saudara sekalian. 70 tahun kegagalan dalam hidupnya, saudara. Ya mungkin lah, ya kita hitung lah, dia mungkin baru mulai kerja umur 20, saudara. 50 tahun kegagalan. Baru berhasil umur 70 tahun. Seperti halnya juga, saudara, seorang penemu, saudara, Thomas Alva Edison. Sebelum dia menemukan lampu pijar, saudara, berapa percobaan yang saudara tahu? Dia kerjakan 1000. Begitu banyak kegagalan. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Banyak orang-orang yang menyaksikan dia. Ini emang gak mungkin berhasil dah. Anak-anak buahnya, saudara, ya pasti dia bilang begitu. Udahlah Pak, capek. Gak mungkin berhasil, udah. Dilupakan aja, kerjakan proyek yang lain. Mungkin masih banyak. Inilah suatu proyek yang mustahil. 1000 kali, saudara. Dan pasti saya percaya, saudara, itu melakukan satu percobaan, 2 percobaan gak gampang. Dia buat lagi, dia proses lagi, saudara sekalian. Pasti butuh waktu. 1000 kali itu bukan waktu yang sebentar, saudara sekalian. Saudara kenal Michael Jordan, kita tahunya dia sukses, saudara. Saudara tahu berapa banyak tembakan yang meleset ke jaring, saudara sekalian. Ribuan, bahkan ratusan ribu, dia bilang puluhan ribu. Tembakan saya meleset sehingga dia bisa jadi seorang besar. Kalau orang tidak pernah menemui kegagalan, saudara sekalian, dia tidak pernah tahu apa arti kata sukses. Betul nggak, saudara? Kalau saudara sukses terus, saudara nggak pernah tahu apa arti kata sukses. Saya nggak pernah tahu apa arti kata gagal, saudara berarti nggak tahu apa arti sukses. Karena saudara sukses terus. Kegagalan atau kesuksesan baru bisa kita katakan sukses kalau kita pernah mengalami kegagalan. Oh, berarti sukses ini begini. Oh, gagal ini begini. Nah, inilah saudara sekalian, janganlah kita pesimis karena kegagalan. Ya, kegagalan itu memang selalu terjadi selama kita hidup, tidak pernah mungkin manusia tidak pernah gagal. Fokus pada kata orang atau bukan pada kata Tuhan, inilah yang terjadi dalam hidup kita. Kita lebih banyak dengerin kata orang, kita bodoh, kita nggak berhasil, kita ini pasti bangkrut, kita ini orang yang gagal, kita dengerin kata orang, saudara. Karena kenapa? Inilah contohnya tadi saya katakan, Thomas Alva Edison. Kalau dia dengerin kata orang, dia sudah berhenti, saudara. Mungkin pencobaan ke-50 dia stop. Udahlah, nggak mungkin berhasil. Anak-anak buahku yang, saya percaya anak buahnya dia bukan orang bodoh, pasti orang pintar. Coba kalau saudara adalah di tengah-tengah orang pintar, dan orang pintar itu mungkin ada 100 orang, dia bilang, ini tidak mungkin berhasil. Kira-kira saudara mau maju terus atau enggak? Saudara pasti ngeper juga, saudara. Saudara pasti khawatir juga, waduh, 100 orang PhD, doktor.
Bilang, nggak mungkin berhasil. Terus saudara bilang, saya yakin pasti berhasil. Kira-kira mereka mau dengar nggak? Inilah saudara, kadang-kadang kita terlalu fokus apa kata orang, bukan fokus apa kata Tuhan. Padahal Tuhan berkata apa? Ya, barang siapa yang melakukan perintahku dan juga mendengarkan dan melakukan perintahku, dia akan seperti mendirikan rumahnya di atas batu. Perintah Tuhan itu yang paling benar, saudara sekalian. Kita dengerin apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Kata orang belum tentu benar, saudara sekalian. Tetapi kata Tuhan melalui Alkitab, melalui firman-Nya, itu adalah kebenaran mutlak dalam hidup kita. Yang keempat, kita takut mencoba, saudara. Karena kenapa? Begitu banyak kegagalan. Saudara tahu kenapa saudara takut mencoba akhir-akhir ini? Mungkin banyak seorang bisnismen, saudara. Dikatakan kemarin saya baca dari Bob Sadino, saudara. Kalau kau tidak pernah mencoba menjadi seorang bisnismen, kau cuma seorang penghayal. Jadi kau bilang, aku mau punya bisnis besar, aku mau jadi seorang big entrepreneur, ya. Sampai 50 tahun pun kau tetap saja tidak akan melakukan apa-apa. Karena kenapa? Kau tidak pernah berani mencoba. Kau tidak pernah berani mengambil langkah pertama. Saudara, langkah pertama adalah langkah yang paling susah. Orang yang optimis yang bisa mengambil langkah pertama, saudara sekalian. Kadang-kadang memang perlu terlalu percaya diri. Kadang-kadang orang yang tidak percaya diri, saudara, mau melangkah aja susah. Oleh karena itu, jangan menyalahkan keadaan saudara kalau saudara tidak berani untuk mencoba. Tuhan sudah bilang, maju. Kita khawatir, aduh Tuhan gimana ya? Masih tidak percaya, masih ada ragu-ragu di dalam hati kita. Maju, Tuhan bilang. Jangan takut, aku menyertaimu. Coba saudara, kalau Yosua tidak maju pada saat itu, dia tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Yosua berhenti, saudara sekalian. Ketika Yosua mengintai bersama dengan Kaleb, saudara. Kalau dia bilang, waduh itu musuhnya gede-gede, jangan masuk ke sana. Kita give up. Saudara, bangsa Israel nggak mungkin masuk ke tanah Kanaan. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah takut mencoba. Betapapun masalah di depan, tantangan, ujian yang akan saudara hadapi, jangan pernah takut untuk mencoba, saudara. Kalau Tuhan menyertai saudara. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai saudara, jangan kau coba-coba untuk melangkah. Seperti halnya Musa, Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai aku tidak akan melangkah. Saudara sekalian, ingat baik-baik, takut mencoba di sini adalah berani mencoba di sini bukan berarti kita mencoba berbagai hal yang Tuhan tidak suka. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, ayo maju, jangan takut, jangan khawatir, ayo kita maju, saudara. Apapun yang Tuhan perintahkan harus kita kerjakan. Nah, saudara, yang terakhir adalah terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Kita merasa pintar, kita merasa punya pengalaman, kita merasa hebat, kita merasa punya hikmat. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, dan ketika kita gagal, kita menjadi pesimis, saudara sekalian. Gua aja yang pintar, saya aja yang pintar, saya aja yang hebat, masih bisa gagal, apalagi orang lain. Apalagi bisa terjadi dalam hidup kita. Saya aja yang sudah berpengalaman gagal. Ini yakin pasti proyek ini gagal, nggak mungkin berhasil. Wah, pandemik ini pasti akan lama dan aduh nggak tahu deh akan seperti apa. Kalau seperti itu, saudara sekalian, hari-hari saudara akan saudara penuhi dengan keletihan, kelesuan. Ya tidak bersemangat, tidak ada dorongan, tidak ada gairah. Gimana mau ada antusiasme, saudara sekalian? Saudara, kira-kira saudara kalau lihat di sorga, orang-orang yang seperti apa yang akan masuk sorga? Orang-orang yang lemah lesu, yang matanya tertunduk, saudara, seakan-akan besok sudah tidak ada harapan. Atau orang-orang yang bersemangat, saudara, yang antusias. Seperti orang sedang mendapatkan lotre pada hari itu. Saudara tahu nggak kalau saudara misalnya sedang dapat lotre hari ini, tiba-tiba saudara beli lotrenya menang. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Saudara bersemangat, antusias, wow luar biasa. Bersorak-sorai, bersyukur, memuji Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan, saudara sekalian. Kita nggak boleh terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga membuat kita kecewa. Nah, saudara, apa yang menjadi giant di dalam hidup saudara? Saya nggak tahu. Apa yang saudara hadapi saat ini? Banyak orang ketika menghadapi giant, saudara sekalian, mereka mundur. Karena mereka tahu ini berat, ini bakal berat, ini bakal susah nih. Ini nggak mungkin nih saya bisa melakukannya, nggak mungkin saya bisa melaluinya, nggak mungkin. Kalaupun saya bisa melalui, tapi butuh waktu lama. Kita kadang-kadang berpikir begitu. Kalau kita dikasih kerjaan sama bos, datang ke kantor, saudara, tiba-tiba tumpukan report atau tumpukan tugas yang sudah banyak di meja, saudara. Apa yang saudara lakukan? Banyak orang berpikir, aduh, ini gue bakal lembur. Aku bakal lembur nih malam ini. 24 jam, 48 jam, bakal lembur. Udah mikirnya dia susah dulu, saudara. Betul nggak? Hari ini nggak bakal tidur, bakal lembur. Udah susahnya dulu, akhirnya apa? Lemah, lesu. Mungkin saudara nggak mengerjakan 24 jam, bisa 48, bisa lebih dari 3 hari, saudara sekalian. Kenapa? Karena mindset kita sudah pesimis. Nggak ada gairah, nggak ada antusiasme untuk melakukan itu. Saya nggak tahu apakah giant yang saudara hadapi saat ini.
Daud juga menghadapi giant, saudara. Tapi dia antusias, dia termotivasi. Orang lain mundur, dia maju, saudara sekalian. Karena dia bilang, aku datang membawa nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan dia melihat, saudara sekalian, dia melihat Goliat bukan sebagai seorang yang besar, tetapi adalah seorang yang tidak mungkin luput daripada tembakan batu yang diambil, yang dilemparnya, saudara sekalian. Banyak orang melihat, saudara, giant begitu besar, atau masalah begitu besar, ujian, tantangan begitu tinggi. Kayaknya nggak bisa dilompatin deh. Kayaknya berat banget hidup saya ini, nggak mungkin saya bisa maju deh. Kalaupun bisa maju, saya butuh waktu lama, mungkin puluhan tahun, 20 tahun. So what, saudara sekalian? Kolonel Sanders 50 tahun, saudara sekalian, baru bisa sukses. Kalau dia berhenti dan dia bunuh diri pada saat itu, saudara, there is no KFC, betul nggak, saudara? Saudara nggak mungkin makan ayam Kentucky, saudara. Nggak mungkin ada McDonald. Karena kenapa semuanya nyontok KFC, saudara? Nggak mungkin kita bisa makan KFC. Nggak ada Kentucky Fried Chicken hari ini. Kalau Kolonel Sanders dia give up pada saat itu, dia bunuh diri. Saudara, kau melihat, ketika kita bisa menghadapi giant di depan kita, saudara, kita optimis. Ya, kita bersama dengan Tuhan, kita bisa mampu mengalahkannya. Begitu pula halnya dengan Daud, saudara sekalian. Inilah ya kenyataan hidup dari seorang Daud. Yang kedua, saudara, pernah lihat gambar ini, saudara, betul? Do not ever give up. Saudara, berapa banyak yang kita menyerah di tengah jalan. Kita bilang, Tuhan, hidupku parah deh. Hidupku nggak mungkin berhasil deh. Aku sudah capek, aku sudah lelah. This is mine. Take me, Lord. Take me, Lord. Take me, Lord. Saudara, bayangkan ini Katak, saudara. Dia otaknya kecil, saudara. Lebih kecil mungkin dari gundu, saudara. Lebih kecil dari kelereng. Tapi dia masih punya semangat. Dia bilang, kalau gue cekek ini, kalau dicekek nih, angsa, mungkin dia mati duluan sebelum dia bisa makan saya. Masih berusaha sekuat tenaga untuk survive. Dia nggak punya pikiran, dia nggak punya logika, dia cuma punya insting untuk survive. Manusia lebih daripada itu, saudara. Kau memiliki otak, kau memiliki akal budi, kau memiliki kepintaran, hikmat, kebijaksanaan. Makanya Tuhan bilang apa? Kau harus optimis. Karena kau lebih daripada Katak ini. Katak ini nggak punya apa-apa, saudara. Yang punya insting. Cekek aja nih, ya, supaya saya bisa tetap hidup. Ya. Ini, saudara, menjadi satu tanda bahwa kita nggak boleh menyerah dalam hidup ini. Kita tetap optimis melihat begitu banyak tantangan di depan kita. Selama Tuhan itu menyertai kita, itu pasti akan berhasil. Haleluya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa membangun hidup yang optimis dan antusias? Yang pertama, saudara sekalian, hidup harus tergantung senantiasa sama Tuhan. Gampang ngomongnya, betul, saudara. Gampang ngomongnya. Yusuf 1 ayat 9. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya tahu, Pak, ini mah, ya kan, hidup memang harus tergantung sama Tuhan. Saudara, tadi pagi saya mengambil satu ilustrasi, saudara. Ketika saudara naik bus kota, nggak tahu saudara ada yang pernah naik bus nggak di sini? Saya waktu masa kuliah selalu naik bus, saudara. Atau sekarang ini yang lebih keren, naik subway. Saudara nggak kebagian tempat duduk, saudara harus berdiri. Apa yang saudara lakukan? Berpegangan, betul nggak, saudara? Kenapa saudara harus berpegangan? Iya dong, Pak, kalau dia ngerem, mendadak tiba-tiba saya bisa jatuh, terpental. Sama, saudara, hidup kita begitu. Kita harus memegang sesuatu dalam hidup ini supaya kita nggak terjatuh dan terguling. Kalaupun bus itu ngerem, saudara, kita masih bisa pegangan. Kita tidak terlontar, kita tidak terlempar, kita tidak jatuh, terguling-guling, dan mungkin bisa membuat kita meninggal. Tapi ketika kita pegang, saudara sekalian, kita bisa stable, ya. Walaupun itu goncangannya keras, tapi kita masih bisa berdiri. Seperti halnya hidup kita, saudara. Kita harus bergantung sama sesuatu. Nggak bisa, saudara, kita tidak bergantung terhadap sesuatu. Nah, saudara, di sini kita lihat, percayakah kalau Tuhan menyertai hidup saudara saat ini? Coba saudara jawab di dalam hati saudara. Jawabannya ya atau tidak. Kalau jawaban saudara, ya aku percaya. Pak, saya percaya Tuhan itu menyertai hidup saya. Loh, kenapa masih optimis? Kenapa masih pesimis? Kenapa hidup kita lebih banyak pesimisnya atau lebih banyak optimisnya? Saudara yang tahu. Saudara bisa jawab. Dari begitu banyak kasus, saudara sekalian, lebih banyak pesimis atau optimis? Coba saudara yang tahu. Saudara yang bisa jawab hal ini. Kalau jawabannya tidak, jadi apa dan siapa yang saudara andalkan selama ini? Tanda tanya besar. Apakah saudara mengandalkan kepintaran saudara? Apakah saudara mengandalkan orang tua saudara yang kaya? Apakah saudara mengandalkan tabungan saudara yang sudah banyak? Apa yang saudara andalkan? Siapa yang saudara andalkan selama ini kalau bukan Tuhan? Ini pertanyaan bagi saudara. Saudara bisa jawab.
Makanya saya katakan di sini saudara, hidup ini bicara mengenai ketergantungan. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, tanpa pegangan hidup kita akan goyah. Saudara percaya nggak? Bahwa hidup kita ini adalah hidup yang bergantung. Oh nggak Pak, saya merdeka. Saya ini bebas melakukan apa aja. Saya nggak tergantung orang lain, saudara nggak bisa hidup sendiri. Saudara harus tergantung. Di sini ada siapa yang bisa hidup sendiri saudara? Petani, mungkin dia menanam sendiri. Oke. Bagaimana dengan pupuknya? Oh pupuk bisa bikin sendiri. Bagaimana dengan tanahnya? Kau nggak bisa ciptakan tanah, cuma Tuhan yang bisa ciptakan tanah, saudara. Kau bergantung terhadap sesuatu. Kita di perkotaan bergantung kepada petani yang ada di desa. Kalau nggak, saudara nggak mungkin makan nasi. Bisakah kita hidup sendiri? Nggak mungkin saat ini hidup sendiri. Makanya Tuhan menciptakan manusia lain. Kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong. Dan sekarang prinsipnya, saudara, bukan manusianya. Saya mau katakan kepada saudara, hidup ini adalah hidup yang bergantung. Tapi kepada siapa saudara bergantung, itu yang paling penting. Kalau saudara pegangnya sama Tuhan Yesus, bukan masalahnya kita megang dia. Ketika kita pegang dia, saudara, dia pegang balik kita. Dia pegang kita dengan tangan kanannya, itu yang lebih hebat. Saudara bisa melepaskan tangan Yesus, bisa jadi saudara sekalian. Ketika kau sedang dimabuk dengan harta, ketika kau sedang mabuk dengan cinta, ketika kau sedang mabuk dengan hal-hal dunia, kau bisa meninggalkan Yesus. Jangan bilang nggak bisa. Bisa saudara sekalian. Itu banyak orang meninggalkan Yesus karena cinta. Banyak orang meninggalkan Yesus karena harta. Banyak orang meninggalkan Yesus karena kuasa. Karena jabatan. Karena posisi saudara sekalian. Mereka tinggalkan Yesus. Banyak orang berhala. Pak, saya ke gereja tapi kau berhala. Kau lebih suka berkatnya Tuhan daripada sumber berkat. Itu berhala saudara. Kau memilih orang lain. Kau memilih harta atau memilih hal-hal lain daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu saudara sekalian, peganglah sesuatu yang pasti. Ketika kau pegang Tuhan, bukan masalahnya kau kuat pegang Tuhan, tapi Tuhan balik memegang tanganmu. Ketika tangan Tuhan pegang kita, kita nggak mungkin jatuh, kita nggak mungkin lepas. Kau tergeletak, tapi kau tidak akan terpapar. Kau akan bangkit lagi karena tangan Tuhan lebih kuat daripada kita. Haleluya, amin. Itu saudara yang saya mau bicarakan hari ini. Hidup kita nggak tergantung. Hidup kita harus bergantung kepada siapa? Tapi saudara, kau harus bergantung kepada Tuhan saja, saudara sekalian. Apa yang mau kau andalkan? Hartamu bisa ludes, saudara. Hari ini kau kaya. Besok kau bisa kehilangan segala-galanya dalam sekejap. Banyak orang sudah tahun 1998, 2008 lalu juga begitu. Banyak orang dalam sekejap pandemik ini, saudara, yang kuat, yang sehat meninggal. Yang kuat, yang sehat juga nggak tahu kemana sekarang. Mungkin rapuh, saudara sekalian. Yang punya banyak uang, dia nggak bisa membeli jiwanya sendiri. Bahkan, saudara, ketika kehabisan tabung oksigen, kau punya banyak uang pun, apakah seorang perawat rela? Wah, ini orang miskin nih, udah kasih orang kaya aja dia bisa membeli 20 kali lipat untuk tabung oksigen ini. Kan nggak begitu, saudara sekalian. Sekaya-kayanya engkau, kau tidak bisa membeli kehidupan ini. Sekaya-kayanya engkau, kau tidak bisa membeli jiwa ini. Sekaya-kayanya engkau, kau tidak bisa menahan Tuhan untuk mengambil jiwamu. Hartamu tidak ada gunanya, saudara. Baru kita sadari, kita selama ini cari harta. Ternyata setelah kita dapat harta nggak ada gunanya, saudara sekalian. Kecuali untuk bertahan hidup di dalam hidup ini. Kau menikmati harta, silakan, boleh. Semakin kau menikmati harta, kau semakin terikat dengan berkat itu sendiri, bukan kepada sumber berkat. Percaya, saudara sekalian. Semakin kau gila mencari harta, kau fokuskan hidupmu hanya 24 jam, 1 hari, 7 hari seminggu, kau kerja mencari harta. Kau terikat pada harta, bukan pada sumber berkat itu sendiri. Kau terikat pada berkat, bukan pada sumber berkat. Peganganmu bukan pada Tuhan, tapi peganganmu pada harta. Ingat baik-baik. Harta pasti hilang. Teladan Alkitab mengenai ketergantungan kita belajar dari Musa, saudara. Saudara, kira-kira Musa, kalau saudara lihat, dia bukan orang yang cakap, bukan orang yang pandai. Kadang-kadang ngomong pun belepetan mungkin saudara sekalian. Dia nggak bisa ngomong, makanya dipanggillah Harun membantu dia untuk ngomong atau bicara kepada bangsa Israel. Kira-kira saudara kalau dikasih beban seperti Musa, apa yang saudara lakukan? Mungkin saudara kabur. Saya pun juga belum sanggup, saudara. Mengembalai ratusan ribu orang pada saat itu, laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan tegar tengkuk. Wah, luar biasa saudara, ya kan? Tegar tengkuk. Kalau boleh milih mungkin Musa, jangan saya. Dia berapa kali menolak sama Tuhan. Saya ini nggak cakap, saya ini bukan orang yang pandai. Tuhan marah sama dia. Kenapa kau yang pusing, aku yang tolong kok? Saudara, kalau Musa tidak optimis, dia tidak mungkin berjalan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Inilah ketergantungan penuh sama Tuhan. Yosua taat pada perintah Tuhan. Kalau enggak, tembok Yeriko nggak bakal roboh, saudara sekalian. Nggak mungkin mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Yosua bergantung sama Tuhan karena dia tahu cuma Tuhan yang bisa tolong dia.
Dia lihat bangsanya begitu banyak orang-orang raksasa. Gimana lawan orang raksasa? Saudara kemarin nonton mungkin film Superman, film apa saudara, kalau kita bisa melihat, oh dia bisa lawan, itu cuma fiksi saudara sekalian. Tapi kenyataannya adalah Musa, Yosua bisa melawan raksasa-raksasa. Daud bisa melawan raksasa, karena apa? Karena Tuhan. Kalau Yosua tidak bergantung sama Tuhan, tembok Yeriko nggak bakal roboh, dan bangsa Israel nggak mungkin mencatat sejarah bahwa dia masuk ke tanah Kanaan. Yusuf mengandalkan hikmat Tuhan, saudara. Bisa gila masuk penjara, saudara, tanpa sebab. Saudara pernah merasakan nggak masuk penjara tanpa sebab berpuluh-puluh tahun? Yusuf mengalaminya, saudara. Nggak gila pun hebat dia, saudara sekalian. Kenapa? Karena dia berpegang sama Tuhan. Karena dia yakin ini rencana Tuhan. Memang rencanaannya itu sesuatu yang buruk, saudara. Setelah dijual aja udah buruk. Dia merasa tidak disayang oleh keluarganya. Kedua, difitnah. Difitnah sesuatu yang luar biasa, saudara. Dia kerjakan yang terbaik. Akhirnya dia difitnah, saudara. Bahkan dia mencoba untuk menjaga keutuhan rumah tangga Tuhannya. Bahkan dia difitnah, saudara. Saudara pernah merasakan ketika saudara berlakukan sesuatu dengan benar, dengan bersusah payah, dan hasilnya baik, ternyata saudara difitnah, dan saudara ditendang keluar dari perusahaan itu yang sudah saudara besarkan, yang sudah saudara berikan segenap hati saudara untuk bekerja di situ. Saudara ditusuk dari belakang. Bagaimana rasanya, saudara sekalian? Saya nggak bisa bayangin Yusuf, saudara. Kalau bukan pegangan nama Tuhan, saudara, Yusuf bisa gila menurut saya, saudara. Masuk penjara puluhan tahun, saudara tahu ketika dia dijual, mungkin umurnya baru 12, baru 15, saudara. Ketika dia jadi penguasa Mesir, umur berapa? 30, saudara. Berarti berapa puluh tahun, saudara? 18 tahun. Berapa tahun dia masuk penjara? Saya nggak ada datanya, tetapi mungkin 10 tahunan. Kira-kira, saudara. Masuk penjara tanpa pernah disidang, tanpa tahu masalahnya apa, nggak mungkin bisa keluar aja, saudara, karena dia nggak punya uang. Yang masukin penjara itu adalah Potifar. Bendahara, mungkin ada orang yang terpandang di Mesir, saudara sekalian. Gimana saudara bisa keluar? Nggak punya pengacara, nggak punya duit. Nggak ada orang yang tahu saudara masih survive di situ. Keluarga saudara juga sudah lupakan. Bahkan bapaknya sudah menganggap dia sudah mati. Kalau bukan pegangan sama Tuhan, Yusuf bisa gila, saudara, menurut saya. Tapi dia pegang Tuhan terus. Sampai akhirnya tergenapilah rencana Tuhan. Memang waktu Tuhan, bukan waktu kita. Oleh karena itu, saudara, bergantung terus sama Tuhan. Saya percaya satu hari nanti saudara akan berhasil. Murid-murid Yesus, saudara, tidak mungkin dia tidak bisa bertahan. Dan tidak mungkin dia bisa menyebarkan Injil. Bahkan dia mati sebagai martir. Gak gampang saudara mau mati untuk sesuatu yang tidak mereka percayai. Tapi mereka bergantung sama Roh Kudus. Ketika mereka bergantung sama Roh Kudus, saudara, ada kekuatan loh. Ada pertolongan loh. Jalannya terbuka lebar loh. Apa yang saudara rindukan saat ini, saudara? Bergantung sama Tuhan. Karena Tuhan saja yang bisa buka jalan, saudara sekalian. Dia mungkin banyak orang tutup pintu, tapi Tuhan buka jendela, saudara. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Makanya bergantung penuh sama Tuhan. Jangan kita lewat jangan kita bergantung hanya pada diri kita sendiri, saudara. Pasti kita gagal. Yang kedua, saudara, bagaimana kita membangun optimisme dalam hidup kita? Do your best, God will do the rest. Bagi Tuhan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu adalah mungkin. Saudara, kita harus menyadari bahwa kita ini terbatas. Betul nggak, saudara? Siapa yang di sini superpower? Boleh angkat tangan. Tidak terbatas kekuasaannya. Kita semua terbatas. Presiden Jokowi juga terbatas. Dia nggak bisa mencampuri urusan negara lain. Mungkin siapa presiden PBB, dia juga nggak bisa mencampuri urusan negara lain, saudara sekalian. Atau organisasi lain, mungkin WHO, dia nggak bisa, karena beda bidang, saudara sekalian. Kita punya keterbatasan, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Manusia banyak mengandalkan diri sendiri, makanya oleh karena itu dia gagal dan kecewa. Betul nggak, saudara? Saudara nggak bisa kontrol lingkungan sekitar saudara. Makanya kita ini jangan kepo, saudara. Saulus, saudara tahu, dia kepo, saudara sekalian. Dia merasa dia bisa. Akhirnya apa, saudara? Dia kerjakan semua itu korban bakaran. Tuhan bilang, tunggu Nabi Samuel. Dia nggak mau tahu, saudara. Dia dikerjakan itu korban bakaran. Akhirnya apa? Hari itu, saudara sekalian, dia ditinggalkan oleh Tuhan. Dia diganti untuk yang lain, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara, kita jangan kepo, saudara. Apa yang menjadi bagian kita, kerjakan yang menjadi bagian kita. Kita tidak dapat mengontrol keadaan sekitar kita, saudara. Badai, tantangan dalam hidup kita tidak ada yang bisa tahan. Saudara bisa menahan badai untuk tidak datang dalam kehidupan saudara? Saudara nggak bisa nahan, saudara. Walaupun saudara pintar, walaupun saudara hebat, walaupun saudara kaya, saudara nggak bisa menahan COVID masuk kepada keluarga saudara. Dengan duit saudara, saudara pagari itu rumah saudara. Bahwa saudara orang kaya kan, pagari dengan duit. Dengan duit saya
saya ribak ya, saya tengking itu COVID nggak boleh masuk rumah saya. Bisa nggak? Coba aja saudara. Berapa banyak uang kau gelontorkan? Saya punya uang triliunan, silakan dong gelontorin. Ya buat itu tameng atau buat benteng. Ya, yang tidak bisa ditembus sama orang. Bahkan kita keluar juga susah saudara. Ya kita bingung cara keluar rumahnya gimana. Itu bangun dengan uang triliunanmu. Tapi COVID kalau mau masuk, masuk aja saudara. Nggak perlu permisi dia. Sorry saya mau masuk dulu ya. Ini ada yang mau dipaparkan nih di rumah ini. Nggak ngomong begitu saudara. Dia masuk aja. Saudara sekalian, kita nggak bisa kontrol semua itu. Kalau saudara berusaha untuk mengontrol, berarti saudara berusaha untuk jadi Tuhan. Kita itu jangan kepo saudara. Fokuskan energi kita untuk menyelesaikan tanggung jawab kita. Bukan ikut campur urusan Tuhan. Saudara punya tanggung jawab, saudara punya pekerjaan, kerjakan yang saudara bisa. Kalau hari ini mungkin saudara punya masalah dengan keluarga saudara, sehingga saudara down, sehingga saudara pesimis, keluarga saya bisa dipulihkan. Saudara, itu urusannya Tuhan. Bagi saudara apa? Saudara memaafkan, saudara mencoba untuk lebih sabar, saudara mencoba untuk lebih rendah hati, mengasihi keluarga saudara lebih lagi daripada sebelumnya. Itu yang harus kita kerjakan. Selebihnya urusan Tuhan. Saudara, bukan urusan kita. Saudara saat ini sedang merindukan pekerjaan atau merindukan seorang keturunan ya. Masuk Gersom Philip ya, sedang merindukan keturunan. Kerjakan bagianmu. Yang lain, kerjakan itu bagian urusan Tuhan. Kalau kau sudah mengerjakan bagianmu, yang you already do your best, God will do the rest. Ini yang kita harus membangun optimisme dari sini, saudara. Kita harus bangun optimisme, apa yang kau bisa kerjakan dulu deh. Yang kau bisa kerjakan, kasih Tuhan. Karena masa-masa begini, saudara, nggak ada yang bisa ada kepastian. Kau harus menyerahkan hidupmu sama Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, jangan lelah untuk bangkit dari kegagalan. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Luar biasa, saudara. Di dalam hidup ini nggak ada orang yang mau gagal. Saudara, di sini ada yang mau gagal? Berapa banyak saudara mau gagal? Nggak ada, saudara. Semua orang menghindari kegagalan. Saudara, kita ini diproses sama Tuhan. Tuhan itu suka proses. Kenapa? Dia tidak mau kita jadi anak-anak yang cengeng, anak-anak yang manja, saudara sekalian. Saudara bisa bayangkan ya, mungkin ada dua orang kaya saudara. Yang satu orang miskin, papanya orang miskin. Yang satu mungkin bukan miskin saudara. Satu orang mungkin tidak berada. Yang satu saudara kaya sekali, super kaya. Kalau saudara disuruh milih, oke, sekarang harus sampai ke puncak gunung. Anak yang miskin saudara atau yang tidak berada ini, papanya bilang, latihan nak. Ya, mulai dari hari ini latihan pernafasanmu. Supaya ketika kau naik, ya kau tidak berhenti, kau bisa langsung terus jalan. Ya, kau tidak lelah, kau tidak mudah sakit, sehingga kau bisa sampai puncak. Papa yang kayak apa? Anakku kesian dong, mesti lari dari bawah. Sewain helikopter, 2 miliar sampai ke atas. Anakku sudah sampai. Yang ini saudara, jatuh bangun, naik sedikit naik, jatuh lagi terpleset, naik lagi terpleset lagi, naik lagi terpleset lagi. Mungkin dia butuh 20-30 tahun saudara baru bisa sampai puncak. Tapi anak orang kaya ini butuh waktu, dalam waktu hitungan jam dia sudah sampai puncak menggunakan helikopter. Tuhan senang orang yang jatuh bangun saudara sekalian. Kenapa? Ketika kau jatuh bangun, kau berarti berjalan bersama Yesus dong. Kau mengandalkan Yesus dong. Tapi kalau orang yang tidak pernah gagal, kau mungkin tidak mengandalkan Yesus lagi. Kau mengandalkan apa yang kau miliki saat ini. Kau mengandalkan papamu yang kaya, kau mengandalkan kuasamu, kau mengandalkan kepintaranmu, kau mengandalkan kehormatanmu, kau mengandalkan ketenaranmu, saudara sekalian. Oleh karena itu, orang yang sukses tidak pernah gagal, orang yang paling pesimis nanti satu hari, saudara. Apa yang terjadi ketika anak itu sudah sampai di atas, sudah tiba-tiba dia terprosok, jatuh ke bawah. Kira-kira bisa bangkit nggak? Nggak bisa, saudara. Karena dia tidak pernah tahu bagaimana cara memanjat atau cara mendaki gunung. Tapi anak yang ini sudah diajar oleh papanya, mulai dari bawah, naik ke atas sedikit, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, 20-30 tahun, saudara. Dia jatuh, dia nggak ada masalah. Saya juga pernah mengalami hal itu kok. Oleh karena itu, saudara, dalam hidup ini, kalau tidak pernah gagal, saudara. Saya katakan tadi, tidak pernah tahu apa arti sukses. Gagal menurut dunia, belum tentu gagal menurut Tuhan. Ingat, kita ini menggenapi rencana Tuhan loh, bukan rencana kita, saudara. Ingat baik-baik. Saudara ini sedang menggenapi rencana kamu atau rencana Tuhan sih? Kalau saudara sedang berusaha, terus kemudian saudara berhasil, saudara tanya, ini saya sedang menggenapi rencana siapa ini? Ya saya ingat saudara, ya satu orang saudara dulu, saya lupa nama pelawaknya saudara. Dia katakan begini, saya ini mendidik anak saya 5 tahun. Tapi anak saya nggak jadi pintar-pintar.
Setelah saya sadari, ternyata bukan anak saya didik anak tetangga, saudara. Nah, saudara, ini saat ini menggenapi rencana siapa? Kalau saudara gagal, saudara cek, saudara menggenapi rencana siapa? Kalau rencana Tuhan nggak ada masalah. Karena gagal menurut dunia belum tentu gagal menurut Tuhan. Tadi saya katakan Yusuf, saudara. Gagal nggak menurut saudara? Berapa banyak orang melihat Yusuf gagal? Kalau melihat Kolonel Sanders, saudara sekalian, 50 tahun kegagalan, kira-kira saudara itu lihatnya apa? Gagal apa berhasil? Saudara pernah nonton film Fast and Furious? Apa yang dikatakan oleh si Dominic, saudara? Tidak masalah kok menang berapa inci. Menang adalah menang. Jadi jangan lihat, saudara sekalian, prosesnya aja. Kita di bawah Tuhan itu mencapai satu kemenangan. At the end, saudara sekalian, tidak peduli berapa lama kita bisa menikmati itu. Tuhan membawa kita pada kemenangan. Saya lebih baik saudara bahagia selama 5 tahun daripada saya tidak pernah bahagia sama sekali. Saya lebih baik bahagia 10 tahun dari seumur hidup saya daripada saya tidak pernah berbahagia sama sekali. Seperti hanya Kolonel Sanders, saudara sekalian. Dia menikmati 15 tahun akhir hidupnya dalam keadaan luar biasa berkelimpahan. Ada nggak saudara orang yang hidupnya 85 tahun tapi nggak pernah bahagia? Ada aja, saudara. Betul nggak? Banyak saudara sekalian. Tapi Kolonel Sanders walaupun dia mengalami banyak kegagalan dan juga mungkin banyak orang lain. Paulus, Petrus, semua saudara murid-murid Yesus mengalami begitu banyak kegagalan. Dia masuk penjara berulang kali. Paulus, saudara, masuk penjara berulang kali. Dia ikut Yesus bukan malah tambah enak, tambah susah, saudara sekalian. Tapi apa yang Tuhan katakan? Kau masuk penjara karena namaku dan kau akan dimuliakan. Mereka bersuka cita, saudara sekalian, ketika mereka dianiaya dalam nama Yesus. Luar biasa kan? Mari kita belajar dari Daud. Pertama, saudara, Daud percaya Tuhan memberi kemenangan. Oleh karena itu, saudara, dia tidak pernah lagi takut. Ketika Tuhan bilang, berperang. Saya tidak pernah lihat di Alkitab Daud itu menantang Tuhan. Kita sering menentang bos kita kalau kita nggak senang. Kalau mungkin arahannya jelek. Tapi Daud, saudara, nggak pernah dia menantang bosnya. Bahkan terhadap Saul pun dia hormat. Saul suruh dia berperang. Tuhan menyertai. Apalagi Tuhan yang suruh berperang, dia berperang dengan segenap hati, saudara. Dia percaya Tuhan akan memberikan kemenangan. Kedua, saudara, dia selalu bertanya sama Tuhan. Dia nggak sok-sokan. Dia nggak kepo, saudara. Dia nggak merasa so jago. Berapa banyak dari kita yang merasa so jago, saudara? Oh, saya pintar, saya punya perusahaan besar, saya sukses, pelayanan saya berkembang, jemaat saya banyak. Ya kan? Saya ini orang pintar, saya ini PhD, saya ini dapat gelar profesor. Saudara, semakin kita hebat, semakin kita pintar, saudara. Karena seharusnya semakin menunduk. Kita semakin sadar bahwa kita itu nggak ada apa-apanya. Tapi banyak orang nggak begitu. Ketika orang itu naik ke atas, saudara, mereka melihatnya terus ke atas, saudara. Ambisi boleh, tapi ketika ambisi itu membuat kita jatuh, saudara sekalian, di dalam dosa, membuat kita jatuh ketika kita lebih senang berkat dibandingkan sumber berkat, saudara, itu yang jadi bahaya. Tapi Daud nggak seperti itu. Dia nggak pangling, saudara sekalian, dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, dengan kepintarannya. Dia bertanya, Tuhan, ini besok mau berperang ke kiri atau ke kanan? Saudara, Daud itu perang berapa kali? Ratusan kali, saudara. Tapi dia tetap bertanya sama Tuhan. Saudara di sini kira-kira ya, saudara, mungkin saudara pekerjaan saudara sudah mahir, saudara sudah ingat semua apa yang harus saudara lakukan. Kira-kira ketika ada masalah, saudara nanya nggak? Tiba-tiba saudara tanya sama Tuhan, Tuhan tolong bantu saya nih masalah ini. Saudara pasti pertama saudara lakukan apa? Mungkin saudara menyelesaikan sendiri. Udahlah pakai cara gue dulu sendiri, kalau memang nggak bisa nanti bertanya Tuhan. Karena kita merasa begitu, karena kita merasa kita bisa, saudara. Ketiga, dia berani untuk menerima hukuman. Banyak orang lari ketika dia dapat hukuman, saudara. Banyak orang cemen, saudara sekalian. Dia tidak berani menghadapi tanggung jawab, saudara. Waduh, tanggung jawabnya besar, larilah kabur dulu. Ketika diberikan tanggung jawab besar, oh Tuhan, sorry, ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan saya itu cuma di layar belakang layar aja, Tuhan. Saya nggak mau. Kadang-kadang banyak orang seperti itu, saudara. Yang terakhir, bangkit dari keterpurukan. Saudara, dikatakan apa di situ, saudara? Ya, Daud mengalami masalah, dia berzina, saudara sekalian. Dia bunuh orang, saudara sekalian. Ya, dia ambil istri orang lain, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dia terima hukumannya, anaknya harus mati. Dia harus exile, harus masa-masa dalam masa pembuangan. Dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, Absalom mau dibunuh. Istrinya digauli oleh Absalom, saudara sekalian. Bayangin. Dia terima nggak? Diterima. Ini hukuman dari Tuhan. Aku terima. Kira-kira dia bangkit nggak dari keterpurukan? Ketika dia bersedih anaknya meninggal. Ketika anaknya sudah meninggal, saudara sekalian, dia bangun, mandi, dia berurap. Dia makan, dia jalan lagi. Dia bilang,
Bukan anakku yang akan kembali ke dalam dunia hidup, tapi aku yang akan menyempari dia ke dunia orang mati. Itu saudara satu kebangkitan daripada Daud. Saudara, ketika Daud dihina orang ketika dalam masa pembuangan, apa yang terjadi? Dia bilang, jangan kau marahi orang itu, biarlah dia mengutuk aku. Kalau Tuhan suruh aku dikutuk, biarlah itu mengutuk. Saudara, itulah Daud. Sampai satu hari apa yang terjadi saudara? Dia mati bukan karena apa saudara? Bukan karena susah, bukan karena mati karena perang, tapi dia mati karena tua. Diranjangnya sudah dalam keadaan sukacita. Saudara, jangan lelah untuk bangkit dari kegagalan. Kalau kau sudah mau menyerah, saudara sekalian, ya kau ingat begitu banyak orang-orang di kitab Alkitab saudara yang begitu berjuang. Kita belum ada apa-apanya saudara dibandingkan mereka. Belum ada apa-apanya dibandingkan Yusuf. Belum ada apa-apanya dibandingkan Musa. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang lain. Bahkan teman-teman kita sendiri, lihat aja saudara. Kadang-kadang kita merasa masalah kita paling gede. Kita merasa tantangan kita, ujian kita paling besar. Kalau kita lihat yang lain saudara, coba saudara ikut cool. Saya ajak ini saudara ikut cool. Kalau saudara punya masalah, ikut cool saudara. Di situ banyak orang kesaksian. Kadang-kadang kita merasa ternyata yang punya masalah bukan cuma saya. Ternyata masalah saya nggak segede masalah orang lain. Baru kita sadar, oh iya, masalahnya gede banget ya. Waduh, nggak nyangka loh bisa begini, nggak nyangka bisa begitu. Nah, karena itu saudara encourage, ikut dalam satu perkumpulan, ikut dalam pool supaya kita sadar saudara sekalian bahwa kita juga menghargai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita nggak mencomot, kita nggak komplain terus sama Tuhan. Dan yang terakhir saudara sekalian, berpegang terus pada janji Tuhan. If we are faithless, He remain faithful. Kalau kita nggak punya iman, saudara, kalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Itulah Tuhan. Saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Ada garansi atau ada kepastian dalam janji Tuhan. Saudara, investasikan percaya kita pada janji Tuhan. Kalau saudara mau investasi, saudara pasti ngukur. Kira-kira return on investment-nya berapa? Saudara mau nabung, saudara cek dulu. Ini bakal bangkrut atau enggak nih? Ini bakal rugi atau enggak nih? Ini bakal hilang enggak duitnya atau enggak ini? Tapi janji Tuhan itu adalah assurance atau kepastian dalam hidup kita. Investasikan tenaga, waktu, dana, usaha, apapun yang saudara punya pada janji Tuhan. Kejar terus janji Tuhan, saudara sekalian. Jangan kau mundur dari janji Tuhan. Pegang terus janji Tuhan, saudara. Karena janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam hidupmu. Janji Tuhan adalah pengharapan. Tanpa pengharapan hidup kita selalu pesimis dan lesu, saudara. Tidak ada antusiasme. Pengharapan kita adalah motor penggerak dalam hidup kita. Saudara, kenapa Abraham mau keluar dari Ur Kasdim, saudara sekalian? Dia sudah nyaman, dia punya tanah banyak, saudara sekalian, dia orang kaya. Kenapa dia mau keluar dari Ur Kasdim, saudara? Dari Turki. Ya saat ini Turki, saudara. Karena dia percaya janji Tuhan, dia pegang janji Tuhan, saudara sekalian. Itu membuat dia antusias, yang membuat dia tetap optimis, saudara, untuk melaju ke depan. Saudara, banyak orang mengatakan dia gila, saudara sekalian. Orang lagi tidak mendung, tidak hujan, tidak ngapa-ngapain, musim kemarau, saudara. Berpuluh-puluh tahun dia bangun itu bahtera, saudara. Orang ngatain dia gila. Tapi kenapa dia tetap lakukan? Karena dia tahu janji Tuhan. Kau harus bangun ini karena akan ada air bah. Dia tahu apa akibat yang terjadi ke depan, maka dia terus pegang janji Tuhan. Dia bangun terus itu bahtera. Sampai cuma dia ada satu keluarga yang selamat, 8 orang, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara, saya katakan kepada saudara, pegang terus janji Tuhan. Itu membuat kita optimis dalam hidup kita. Kalau enggak, kita bakal pesimis terus, saudara sekalian. Hidup kita bakal lesu, nggak ada gairah. Saudara, satu hari Presiden Jefferson sedang berjalan, sudah di Amerika nih, saudara. Dia berjalan, dia keliling, saudara. Dia lihat daerah-daerahnya. Dan pada suatu tempat, saudara, itu laut atau sungai, saya katakan, itu meluap airnya. Karena hujan yang begitu banyak, ada banjir bandang, itu meluap, saudara. Sehingga orang nggak bisa jalan, sehingga orang nggak bisa nyebrang itu ke sungai, padahal dia harus menyeberang sungai itu. Sehingga banyak orang itu menggunakan kuda, saudara, untuk masuk ke depan. Atau untuk jalan ke depan, saudara sekalian. Bahkan dia harus melewati sungai itu dengan kuda. Mungkin kalau dengan kuda, saudara, mungkin sudah seleher kuda itu airnya, saudara. Itu sangat bahaya sekali. Kalau terseret harus pasti mati, saudara. Ada beberapa orang mulai melaju, dia mulai menyeberang, saudara, dan beberapa orang sudah sampai di ujung, saudara sekalian. Ya ternyata bisa. Jadi ada seorang pengembara, saudara, yang tadinya dia sudah mau menyerah nih. Dia bilang, saudara, kepada salah satu orang, kepada Presiden Jefferson, Pak, bolehkah kau mengantar aku ke seberang? Boleh, saudara mau? Ya, saya mau, Pak. Dia naik ke atas kepelanannya Jefferson, dia berjalan bersama dengan Jefferson. Masuk sampai, saudara, walaupun itu berat, walaupun itu banyak tantangan, walaupun itu bahaya, membahayakan nyawanya, nyawa mereka berdua, sudah akhirnya mereka sampai. Ketika dia turun dari pelana, ada temannya nanya, kamu kok berani-beraninya meminta seorang presiden untuk membawa kamu menyeberang? Wah, saya nggak tahu dia seorang presiden.
Saya baru tahu dia seorang presiden. Saya memang mau nyebrang, tapi saya takut. Oleh karena itu saya cuma melihat wajah. Kira-kira orang mana yang akan menjawab ya, kira-kira orang mana yang menjawab tidak. Ketika saya melihat orang ini, saya melihat wajahnya berkata ya, saudara. Tandanya apa, saudara sekalian? Optimisme akan terpancar dari luar, saudara. Kalau saudara orang yang selalu pesimis, saudara punya tim, seluruhnya pasti pesimis. Saudara punya gereja, kalau saudaranya pesimis, seluruhnya pasti pesimis, saudara sekalian. Kalau saudara seorang suami, saudara seorang pesimis, istri, anak-anak saudara pasti pesimis hidupnya. Nggak ada gairah, nggak ada antusiasme di dalam hidup kita. Coba kita cek di tim kita cek di keluarga kita cek di komunitas kita. Kira-kira kita orangnya optimis atau pesimis, saudara? Lesu lemah pasti ada waktunya, saudara, kita lemah lesu. Tetapi Tuhan bilang apa? Yang berbeban berat lemah lesu datang kepadaku. Aku akan meringankan beban mereka. Pikul yang kupasang karena kuku itu ringan dan enak, saudara sekalian. Itu kan janji Tuhan. Oleh karena itu, saudara, hari ini kita belajar. Terus pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu tidak akan pernah, saudara, dibatalkan oleh Tuhan. Kau tidak akan rugi menginvestasikan segenap apa yang kau punya untuk menggenapi janji Tuhan. Karena janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup. Haleluya. Sebagai samari, saudara, optimis ada sikap hidup yang mau percaya pada penyataan Tuhan. Jadi katakan di Yosua 1 ayat 9, aku menyertaimu. Itu yang menjadi patokan dalam hidup kita, saudara. Kalau Tuhan tidak menyertai, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Musa tidak mau melangkah. Kalau Tuhan kau tidak menyertai hambamu, hamba tidak akan melangkah. Wow, luar biasa, saudara. Saya pun mau begitu, saudara. Karena kita melangkah tanpa bimbingan Tuhan, sudah pasti hidup kita akan kacau, saudara. Membangun optimisme dalam hidup. Yang pertama, saudara, hidup harus bergantung senantiasa pada Tuhan. Saudara, jangan kau merasa kau bisa hidup sendiri. Tidak ada yang bisa hidup sendiri, saudara. Seperti kita sedang naik bus tadi, sudah naik kereta, naik apapun, pegangan yang kuat. Ingat baik-baik, saudara, ketika kita pegang Tuhan, bukan berarti tangan kita kuat pegang Tuhan, bukan. Tapi Tuhan megang kita balik. Ketika Tuhan pegang kita balik, saudara, Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Itu yang penting. Aku tidak akan pernah membiarkanmu, aku tidak akan pernah menelantarkanmu. Itu janji Tuhan. Makanya pegang tangan Tuhan, Tuhan akan pegang tangan kita balik, saudara. Yang kedua, do your best, God do the rest. Jangan kepo, jangan ikut campur urusan Tuhan. Yang bagian Tuhan, biarlah Tuhan yang kerjakan, bagian kita kerjakan, saudara. Yang ketiga, jangan lelah bangkit dari kegagalan. Karena kita menggenapi rencana Tuhan, bukan rencana kita. Mungkin kita gagal menurut dunia, mungkin kita gagal menurut orang, mungkin kita gagal di gereja, kita gagal di komunitas, kita gagal di kantor, saudara sekalian. Bukan berarti kau tidak menggenapi rencana Tuhan. Mungkin ada rencana Tuhan yang membuat kau naik dan bukannya turun, saudara. Yusuf begitu banyak kegagalan dalam hidupnya. Musa begitu banyak juga kegagalan dalam hidupnya. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Dia menggenapi rencana Allah sesungguhnya, saudara. Oleh karena itu, saudara, kadang-kadang melalui kegagalan kau akan ditarik Allah naik ke atas. Karena kegagalan, saudara, kau berarti bergantung penuh sama Tuhan. Kau tidak lagi mengandalkan hidupmu. Karena kau tahu hidup kita ini, masa depan kita tidak ada yang pasti. Hanya di dalam Tuhan kita ada kepastian. Yang keempat, saudara, berpegang pada janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Saudara, tidak ada yang buruk dari janji Tuhan. Semuanya adalah hal-hal yang indah di dalam janji Tuhan. Ada kebahagiaan, sukacita, kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Beban kita diringankan oleh Tuhan. Ini janji Tuhan. Kita ada kemerdekaan di dalam Tuhan. Kita ada kelepasan, kesembuhan, kemenangan, kebebasan di dalam Tuhan, saudara. Ini yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Tuhan, saudara, pegang. Karena janji Tuhan itu dia ada amin dalam hidup saudara. Haleluya. Saudara, hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Mungkin bagi saudara yang hari ini pesimis dengan keadaan sekitar saudara hari-hari ini. Mari kita berdoa. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Membangun optimisme kita di dalam hidup ini, saudara. Karena kita percaya penyataan Tuhan tidak pernah habis. Penyataan Tuhan akan terjadi selama-lamanya bagi orang-orang yang benar. Ketika kau jatuh, Tuhan akan pegang tanganmu. Kau akan bangkit kembali, saudara. Kau tidak mungkin terpuruk. Karena Tuhan bilang apa? Aku akan menyertaimu. Aku tidak akan menelantarmu. Aku tidak akan membiarkanmu. Itu janji Tuhan, saudara sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Kita boleh angkat tangan kita. Pertama, mungkin saya ingin mengajak saudara-saudara, bagi saudara yang belum menerima Kristus. Karena ini penting, saudara. Hidup kita mau tergantung sama Yesus, kan? Bagi saudara yang belum terima Yesus, ya, mari kita berdoa. Katakan kata-kata ini, kita mau terima Yesus hari ini, supaya kita ada pegangan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Boleh saudara-saudara mengikuti saya, bagi yang belum percaya Tuhan, bagi yang mau menerima Tuhan pada malam hari ini. Ya Aba, ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, hamba-Mu, sebut nama-Mu, menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya di dalam hati bahwa Kau telah bangkit dari antara orang mati.
Karena kami percaya dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, maka orang akan diselamatkan. Di dalam nama Yesus, kami percaya anak-anak yang telah mengambil Engkau sebagai Tuhan, maka dia percaya, dia yakin, dia berjalan bersama dengan Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan tidak akan meninggalkan, Tuhan akan menyertai, Tuhan tidak akan pernah melepaskan pegangan tangan yang kuat terhadap engkau. Haleluya. Malam hari ini hamba juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami di tempat ini. Mungkin banyak mereka yang pesimis dengan keadaan-keadaan akhir ini. Banyak masalah yang mereka hadapi, banyak tantangan, banyak ujian yang tidak pernah kunjung selesai. Tidak pernah ada kunjung ada jalan keluar. Hari ini hamba mau berdoa di dalam nama Yesus. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka iman yang kokoh Tuhan Yesus. Berikan mereka keinginan untuk membaca firman-Mu setiap hari Tuhan. Biar mereka percaya melalui firman Tuhan ada timbul iman. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau adalah ya dan amin. Janji-Mu kekal, janji-Mu tidak pernah Kau batalkan Tuhan. Dan kami pada malam hari ini kami mau berpegang teguh kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hidup kami ini ada ketergantungan. Ketergantungan itu harus benar di dalam Yesus saja. Dan kami percaya Tuhan ketika kami bergantung sama Yesus, kami jatuh tidak akan tergeletak sebab tangan Tuhan yang kuat akan mengangkat kami bangkit dan tidak akan kalah. Dan kami akan menemukan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berikan kami kesabaran untuk menunggu waktu-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus waktu-Mu bukanlah waktu kami. Rencana-Mu bukan juga rencana kami. Biarlah malam hari ini kami sadar bahwa kami punya keterbatasan. Tetapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Yang mampu menembus ruang dan waktu. Mampu membela kami. Mampu meneguhkan kami. Menyembuhkan kami. Membela kami. Menguduskan kami. Dan juga sanggup untuk memulihkan hidup kami. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan lagi semangat di dalam anak-anak-Mu. Sehingga mulai hari ini mereka memandang ke depan. Dan mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mereka melihat ada masa depan yang menantang bagi mereka. Ada masa depan yang Tuhan telah persiapkan bagi mereka. Ada sorga yang mereka perlu raih karena Tuhan telah menyediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya anak-anak-Mu akan dikuatkan pada malam hari ini. Biar mereka terus berkuat di dalam Tuhan. Mereka mengimpartasikan kekuatan ini kepada orang-orang yang di sekitar mereka. Biarlah mereka terus berbuah Tuhan Yesus. Dan memuliakan nama Tuhan di surga. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah mereka dengan apapun yang Kau miliki Tuhan. Berkat-Mu selalu baru. Urapan-Mu selalu baru Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus selalu beracara dalam hidup mereka. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Tetap semangat di dalam Tuhan. Pegang Tuhan senantiasa dalam hidup saudara. Haleluya. Amin.